Pernah nggak sih ketika kamu tidur, ketika dalam keadaan capek, terus kamu tidur lupa berdoa? Terus ketika kamu tidur, terus kamu lupa untuk menyalakan lampu, kamu tidur dengan kondisi gelap, gulita di dalam kamar kamu. Jadi di hari ini saya ada pengalaman menarik ya. Jadi saya itu pernah bermimpi horor ya. Jadi tepatnya di tahun 2016 ya. Jadi pada waktu itu di kos-kosan saya yang baru ya, yang baru pindah. Nah, saya itu kayak bermimpi gitu ya. Jadi pada waktu itu saya kos di daerah Tangerang ya. Pada tahun 2016 itu sekitaran 600.000 ya. Nah, di situ itu tempatnya itu, kamarnya itu kayak udah beberapa hari yang nggak ditempatin. Dan akhirnya saya bersihin, saya rapihin, dan ketika itu saya tempatin pada malam ke-1 ya, atau pada malam pertama itu saya bermimpi horor ya. Nah, jadi saya itu bermimpi, dan di dalam mimpi saya itu kayak dibawa ke tempat yang kosong ya, kayak di rumah kosong, di gedung kosong ya, terus kayak di tempat yang gelap gitu. Nah, saya itu kayak bermimpi dihantui atau didatengin pocong ya. Nah, ketika itu ada suara-suara mistis gitu ya, terus kayak ada suara pintu diketuk gitu ya. Terus kayak badan saya tuh kayak panas, dingin, merinding ya. Ketika saya nengok ke samping kanan, ternyata ada sosok makhluk astral, yaitu pocong ya. Nah, setelah itu saya kaget dong. Nah, akhirnya dengan sontak kan saya bilang seperti ini, ngapain kamu kesini gitu ya, kok kamu berani gitu gangguin hidup saya gitu kan. Saya orangnya nggak mau diganggu loh ya, saya bilang gitu. Saya nggak mau diganggu, dan saya nggak mau ganggu orang gitu kan. Maksudnya saya nggak mau ganggu siapapun itu, entah makhluk halus, entah jin, setan, siluman, atau penghuni kamar, saya nggak mau ganggu gitu kan, karena masing-masing. Nah, tapi di situ tuh kayak setannya itu diem aja gitu, dan dia cuma ngeliatin gitu kan dengan tatapannya yang agak serem gitu ya. Dan terus terang saya sih nggak takut yang kayak gituan ya, karena dari kecil saya tuh udah ngelihat hal-hal yang seperti itu. Bahkan saya tidur dengan pocong, itu udah hal yang biasa ya. Terus saya bilang seperti itu, kamu berani sama saya, awas lo ya, ntar saya getok gitu. Nah, setelah itu kan orang tua saya pernah bilang, kamu kalau ketemu pocong itu, entah itu dimanapun atau di dalam mimpi, kamu ketok aja kepalanya pakai centong nasi, pasti takut. Nah, setelah itu saya ingat dengan kata-kata tersebut, terus saya ambil centong nasi ya. Tapi dia di situ diem aja. Kata saya bilang begini, lu berani sama saya bilang, awas aja lu ya, nanti saya getok gitu loh. Nah, setelah itu saya ambil centong nasi, saya bilang turun lu, ya kan. Nah, sambil saya baca-baca doa gitu ya. Setelah itu ketika saya mau saya getok tuh kepalanya tuh, posisinya kan dia kan terbang ya di dalam kamar itu ya, kamar yang memang gelap gitu, kayak remang-remang gitu. Nah, setelah saya bilang kayak gitu, saya sambil berdoa, gak lama kemudian dia kayak takut gitu ya, kayak mungkin mental saya itu lebih kuat yang dia bayangin gitu ya. Akhirnya dia takut, dan jujur sampai sekarang gitu, waktu saya terakhir mengontrak di sana, saya ngekos di sana, itu udah nggak nampakin gitu lagi. Nah, mungkin karena dia itu ngerasa kalau iman saya itu lebih tinggi gitu ya. Nah, pas esok harinya si ibu kos-kosnya itu bilang gitu kan, kalau yang di depan kamar saya itu orangnya sudah pindah kos-kosan karena sering dihantuin pocong. Saya cuma ketawa, saya bilang begini, oh pantesan baru kemarin malam saya bilang dihantuin atau didatangin pocong. Saya bilang mungkin yang dari kamar depan pindah ke kamar saya gitu kan, tapi udah saya usir kok, udah nggak bakal bisa datang lagi. Nah, seperti itu. Akhirnya ibu kos-kosannya cuman
kaget dan tersenyum. Kok lu berani? Ya beranilah, saya bilang. Ngapain sih harus takut ya? Karena posisinya manusia itu kan lebih sempurna dari apapun juga. Nah seperti itu. Nah jadi itu cerita mistis di siang hari ini ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan cerita saya ya, tolong tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke? Terima kasih.